Halo teman-teman semua, sahabat FB Pro. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 5 kesalahan konten kreator pemula yang bikin konten nggak laku. Biasanya 5 kesalahan ini adalah kesalahan yang tidak disadari oleh kreator pemula. Nah, yang pertama adalah kontenmu belum terstruktur dengan baik. Nah, di sini apakah kamu selalu membuat konten yang beraneka ragam dan sering bergonta-ganti topik? Lalu, apakah jadwal postinganmu sudah konsisten dan teratur? Nah, kalau jawaban teman-teman ya, maka teman-teman perlu mengatur ulang strategi kontenmu. Audiens biasanya tidak akan bertahan jika konten yang kita posting atau konten yang kita terapkan itu adalah menggunakan sistem gado-gado. Nah, sebaiknya teman-teman di luar sana tentukan topik yang menjadi spesialismu atau yang teman-teman kuasai dan bisa menjawab kebutuhan audiens. Ya, jangan lupa tentukan jadwal postingan yang konsisten dan sesuaikan dengan kebutuhanmu. Dijamin teman-teman, apabila teman-teman konsisten di dalam hal ini, maka dijamin konten teman-teman akan view-nya meledak dan kontennya itu akan berhasil. Yang kedua adalah kamu sebagai konten kreator belum punya ciri khas. Kamu ingin dikenal audiensmu sebagai apa? Artinya, kita sebagai konten kreator itu dikenal oleh audiens kita itu sebagai apa. Kemudian hal apa yang bisa menjadi tanda pengenal kita khususnya untuk audiensnya kita. Nah, biasanya para kreator sukses itu bisa dikenal karena mereka mempunyai ciri khas atau keunikan yang menjadi pembeda mereka dari kreator lain. Nah, ciri khas itu ya bisa jadi seperti dari penampilan, kepribadian kita, cara kita di dalam menyampaikan konten, kemudian bahasanya kita seperti apa, kemudian apakah konten yang kita posting atau konten yang kita sajikan kepada audiens itu adalah diterima oleh audiens itu sendiri atau tidak. Yang ketiga adalah kamu belum paham benar siapa dan seperti apa audiensmu. Nah, hal ini sangat penting di dalam menyajikan konten ya, khususnya untuk para audiens kita. Karena kenapa? Kebutuhan audiens itu berbeda-beda. Ada audiens yang emang kebutuhannya adalah mengenai gamers misalnya. Ada juga yang memang audiens itu adalah kebutuhannya mengenai edukasi, mengenai kesehatan. Jadi kita harus tentukan siapa audiens kita. Jadi konten yang kita sajikan itu adalah menentukan audiens kita menyukai atau tidak, atau menerima atau tidak konten yang telah kita sajikan ini. Nah, kalau ini lebih ke masalah teknis sih. Keempat adalah cara penyampaian kita di dalam membawakan konten itu masih kurang. Nah, kalau hal ini sih sebenarnya lebih ke masalah teknis ya. Dan ini masih bisa kita pelajari. Nah, coba kita review ulang cara kita di dalam membawakan konten selama ini. Apakah karena penyampaian kita yang terlalu bertele-tele, kemudian terlalu cepat, sulit dipahami, kurang ekspresif, atau mungkin kemampuan public speaking kita yang masih kurang. Nah, kita akan belajar lagi, coba kita review supaya konten yang kita bawakan itu adalah dapat diterima oleh audiens kita sendiri. Kelima adalah konten yang kita bawakan hanya ikut-ikutan tren dan bukan berdasarkan minat. Nah, ini biasanya yang akan menjadi masalah, teman-teman. Karena kembali lagi, kita tidak konsisten dengan konten yang kita bawakan dan kemudian kita tidak memikirkan dari awal konten apa yang ingin kita sajikan, yang ingin kita bawakan kepada audiens kita. Nah, poin ini sebenarnya adalah paling krusial ya, yang menjadi penyebab gagalnya konten kreator. Karena kenapa? Kita bisa coba review ulang, apakah konten yang kita buat selama ini sudah berdasarkan minat dan keahliannya kita, atau hanya sekedar ikut-ikutan tren dan konten kreator lain. Nah, coba kita bayangkan, misalnya kita sebagai audiens, kalau semua konten kreator di dunia ini membuat konten yang sama berdasarkan tren, ya kita pasti bakalan jenuh. Artinya apa teman-teman? Konten yang kita bawakan itu adalah harus sesuai dengan kebutuhan audiens, dan kita harus memikirkan konten apa yang kita bawakan, konten apa yang kita sajikan, yang emang itu adalah berbeda dari konten kreator lain yang dapat diterima oleh audiens kita sendiri. Jadi 5 kesalahan ini teman-teman yang biasanya tidak disadari oleh teman-teman konten kreator Facebook Pro yang pemula khususnya. Jadi mari kita belajar dari hal ini. Kita konsisten di dalam membuat konten, kita mengetahui konten apa yang kita bawakan, dan kita harus memikirkan dengan baik
apa yang menjadi kebutuhan audiens kita. Oke, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk komen ya teman-teman. Dan dibagikan juga kepada teman-teman yang lain. Supaya teman-teman di luar sana dapat mengetahui informasi penting ini. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.